Yang kami hormati rekan panitia dan peserta sekalian berbahagia, Bapak Ibu narasumber, Profesor Yushinta Hursaya dari Universitas Hasanuddin, Dr. Nursidi dari Politani, dan dari PT Mina Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta karunia kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembukaan Training Food Safety Management dan pelatihan pembesaran udang fanama menggunakan media bioflok. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demi lancarnya pembukaan diklat kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri. Aku berdiri jadi Rencana lepang. Mana nih? Indonesia tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, janganlah jiwanya berbangga untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Kepala Subbagian Tata Usaha BPP MPV KTK. Dalam hal ini diwakili Ibu SPI MSI. Kepada Ibu Destiluati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPP MPP KPTK, Bapak Profesor Dr. Irwan Akif. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber,
Di seberang sana sudah hadir Profesor Yusinta Wijaya dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga hadir Dr. Nursi dari Politeknik Negeri Pangkep yang saat ini kita terhubung di media Webex. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta pelatihan pembesaran udang fanami menggunakan media bioflow dan pelatihan HACCP dan GMP untuk guru agribisnis pengolahan hasil perikanan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan dua mekanisme, yaitu ada yang tatap muka dan ada yang melalui jaringan Webex atau dalam jaringan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya laporkan Pakapus tujuan dari kegiatan ini adalah BPPM-PP KPTK tahun ini juga melakukan pelatihan berbasis industri untuk bidang kelautan dan perikanan menggunakan dana DIPA BPPM-PP KPTK tahun 2020. Saat ini sudah berjalan dan sudah selesai, yaitu pelatihan bidang kelautan, nautika, kapal penangkap ikan, dan yang akan berlangsung saat ini yaitu pelatihan untuk guru-guru agribisnis perikanan air payau dan laut dan guru-guru agribisnis pengolahan hasil perikanan. Adapun tujuan kita secara umum adalah peningkatan kompetensi guru dalam bidang agribisnis perikanan air payau dan laut dan juga pengolahan ikan berbasis industri. Tahun ini kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembesaran udang fanami menggunakan media bioflow yang akan diselenggarakan dengan pelatihan daring dan tatap muka di kantor BPPM-PP KPTK nanti pada tanggal 20 November 2020. Kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan pelatihan HACCP dan GMP untuk guru agribisnis pengolahan perikanan. Latar belakangnya bahwa di BPPM-PP KPTK saat ini kita sudah mempunyai lab pengolahan dan lab budidaya. Namun walaupun lab pengolahan kita belum beroperasi secara optimal, yang diharapkan melalui pelatihan HACCP dan GMP ini, kita dapat membuat standar prosedur SOP untuk penggunaan laboratorium pengolahan perikanan kita di kantor. Seperti itu juga di kantor kita juga sudah mempunyai kolam budidaya bioflow yang kita adakan tahun lalu. Saat ini tahun ini kita akhirnya bisa melakukan pelatihan untuk guru-guru APAPL di BPPM-PP KPTK. Peserta diklat yaitu guru-guru APAPL sebanyak 20 orang yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia, umumnya ini wilayah tengah ke timur. Tahun ini kita baru bisa menjangkau wilayah tengah ke timur dikarenakan karena postur anggaran. Walaupun banyak sekali permintaan dari guru-guru di bagian barat yang sampai saat ini tuh masih jarang atau
masih jarang sekali tersentuh untuk pelatihan oleh Kementerian Pendidikan dan terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di pulau terluar dan terdepan. Kemudian untuk guru agribisnis pengolahan hasil perikanan, ini ada 8 orang yang berasal sama dari wilayah tengah ke timur. Rata-rata berasal dari Sulawesi, ada yang sudah hadir dari Gorontalo, ya, selamat datang Pak. Dan juga ada yang dari NTB ada. Nah, Bapak Ibu guru ini merupakan perwakilan dari sebagian kecil guru pengolahan hasil perikanan di Indonesia yang tahun ini juga baru terundang oleh balai, dan rata-rata Bapak Ibu guru ada yang belum mengikuti pelatihan untuk ACP dan GMP, sehingga diharapkan pelatihan ini juga bermanfaat bagi sekolah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan latar belakang, peserta, dan tujuan dari kegiatan ini. Untuk selanjutnya, saya mohon kesediaan Bapak Kepala BPP MPB KPTK untuk membuka secara resmi kegiatan kita pada pagi hari. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, baik di Hotel Novotel ataupun yang tersambung dalam Webex, jaringan Webex kita. Dan saya berharap kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat memperoleh hasil yang bermanfaat bagi kita dan juga sekolah hingga sampai ke anak Bapak Ibu di sana. Terima kasih, itu penyampaian saya untuk pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah Istilawati SPI MSI yang dalam hal ini mewakili Bapak Darwis Muin SPD MM. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala BPP MPB KPTK kepada Bapak Profesor Dr. Irwan Habib MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak Ibu para narasumber dan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Kesehatan itu saya ikut dalam daring Bapak Dr. Mursyidi dari Politeknik Pertanian Pangkep, narasumber dari PT Bina Indonesia yang saya hormati, koordinator kegiatan Bu Gusti, teman-teman para panitia narasumber yang lain, Bapak Ibu para teman-teman para peserta, baik yang daring maupun yang ada di offline di tempat kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada siang hari ini kita akan memulai secara bersamaan dua kegiatan, ada yang daring, ada yang offline, yang nantinya juga kegiatan pelatihan bermasalah muda ini ada kegiatan offline yang disifatnya blending. Yang dulu nanti setelah itu kita akan baik-baik. Selanjutnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama bahwa terkait dengan pelatihan yang kita akan lakukan hari ini, yang pesertanya guru-guru agribisnis ya, baik agribisnis
perikanan air dan laut, maupun bisnis perikanan. Hal ini menurut saya kegiatan yang sangat penting untuk keberadaannya yang nantinya teman-teman guru dalam kegiatan ini tentu juga nanti akan dilaksanakan sesuatu. Hadirin sekalian, terkait dengan selalu mengatakan dan kita saya teman-teman yang perikanan kelautan sudah betul potensi alam kita di Indonesia ini yang kepentingannya adalah laut dan sumber daya kita itu sangat luar biasa. Saya kira teman-teman yang ikut di dalam kelautan maupun perikanan yang tidak ada negara dunia ini yang sekaya negara dari sumber daya laut. Yang tentunya kalau kita secara logika harusnya dengan kekayaan alam itu tentu akan mensejahterakan masyarakat kita semua. Jadi khusus lagi masyarakat atau warga kita, negara kita yang ada di daerah pesisir dan pantai. Namun kan kelihatan ironisnya bahwa sumber daya alam kita, atau khususnya sumber daya laut ini, itu belum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan para masyarakat kita, lebih lagi nelayan kita yang ada di pantai itu. Oleh karena itu, tentu kita berharap bahwa sekolah SMK maupun mungkin politeknik atau politeknik yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan ini harusnya mampu menjadi pionir atau di dalam pengelolaan sumber daya laut kita, baik itu ikan maupun sumber daya yang lain. Ini menurut saya sangat penting untuk kita maknai. Khusus adik-adik nanti yang kita nanti yang tamatan SMK yang di bidang perikanan kelautan ini juga tentu kita harap bahwa mereka juga menjadi tenaga-tenaga yang terampil di dalam pengelolaan sumber daya air ini, laut maupun yang lain. Sehingga paling tidak dia bisa memberikan kesejahteraan kepada para nelayan atau masyarakat di sekitar pantai. Saya sering mengatakan, boleh jadi anak-anak para nelayan itu tidak ingin lagi melanjutkan profesi mereka sebagai nelayan atau masuk di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan perikanan maupun kelautan itu karena takutnya dia akan miskin struktural. Nah, ini kan menjadi persoalan bagi kita. Oleh karena itu, ini bagaimana para anak-anak kita di sekolah nanti di samping mungkin juga nanti akan menjadi bagian dari industri yang berkaitan dengan industri makanan atau industri pangan, maupun juga harapan kita mereka bisa menjadi usahawan yang mengelola sumber daya laut kita itu. Nah, itu menurut saya yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, di sini ada Profesor, ada Pak Dr. Sidi yang kita sama-sama kami ada dari kelautan dan paling tidak tiga lembaga ini harus bertanggung jawab lah untuk itu. Itu bersama-sama bertanggung jawab itu. Profesor melahirkan akademisi bidang perikanan dan kelautan. Pak Dr. Sidi juga menghasilkan tenaga tingkat tenaga tingkat tinggi politeknik. Kami juga punya tanggung jawab untuk melatih atau meningkatkan kompetensi para teman-teman guru.
kalau kita bisa berkolaborasi, ini ada juga teman dari PT Pembina Indonesia sebagai dunia industri. Kalau kita berkolaborasi ini, saya kira ke depan kita berharap bahwa sumber daya laut kita, khususnya perikanan maupun yang lain-lain, itu bisa terkelola dengan baik, sehingga ya tidak lagi sumber daya laut, sumber daya alam kita yang berkaitan dengan air dan seterusnya tidak lagi dinikmati oleh orang lain. Kita hanya bisa menyelesaikan kemarin menutup kegiatan di kantor berkaitan juga dengan kelautan itu. Ya, kita di Makassar paling banter menikmati sumber ikannya. Sementara ikan dan setelah diolah dengan baik itu dinikmati oleh orang lain. Nah, ini yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Oleh karena itu teman-teman peserta, harapan kami setelah pelatihan ini kita melakukan upaya-upaya bagaimana pendidikan atau pelatihan atau pendidikan kita di sekolah betul-betul menyentuh memberikan keterampilan kepada anak-anak kita di sekolah sehingga mereka setelah selesai di sekolah bisa betul-betul bekerja, ataupun kalau saya lebih bagus lagi kalau dia bisa menjadi wirausahaan atau membuat industri bidang perikanan ini, sehingga ya industri perikanan ini dikelola oleh kita sendiri. Sekalian, secara umum terkait dengan keberadaan BPP, Prof. Yusinta, Pak Nursidi kami sampaikan bahwa khususnya Pak Nursidi, kita sekarang sama-sama dari satu Direktorat Jenderal Pendidikan Kasih. Kami unit pelaksana teknis untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan mutu SMK dan peningkatan kompetensi guru-guru. Tentu Pak Politani berada di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi Kasih. Saya kira selama ini dengan Politani, dengan BPP, dulu namanya BPP KPTK, sekarang menjadi BPP KPTK, kita jalin kerjasama yang baik sehingga potensi-potensi pengolahan sumber daya laut ini, sumber daya perairan ini bisa kita maksimalkan. Demikian juga Bu Prof. Yusinta, nanti kalau kami punya media suara masih ada berapa yang harus lanjut ini. perlu bimbingan. Mudah-mudahan teman-teman nanti yang masih S1 segera ke S2 dan jangan ambil lagi jurusan yang di luar itu, apalagi sementara yang akan S3 dan ada yang sementara S3. Kita harapkan bahwa dengan pembinaan itu bisa, dan mungkin juga Prof. Yusinta bisa nanti menjadikan kegiatan di kami kita pengabdian masyarakat dan teman-teman di Fakultas Perikanan. Nah, itu kan akan lebih bagus. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi Bu Desti sudah menyampaikan kami punya laboratorium, kalau memang terjamah dan terkelola dengan baik, tetapi nanti kalau ada serta-serta dari teman-teman dari Fakultas Perikanan UNHAS, saya kira akan lebih maksimal lagi kita punya pengelolaan itu. Sekalian, yang berikutnya, jadi saya sekali lagi kembali bahwa perubahan KPTK menjadi LP3TK menjadi BPP itu berikan tanggung jawab besar kepada kami. Kalau dulu kami hanya punya tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi dan kelautan perikanan, teknologi informasi komunikasi, walaupun juga karena kami di bawah Direktur Jenderal P3 saat itu, kami juga meningkatkan kompetensi guru-guru yang lain karena di bawah Jenderal P3. Sekarang perubahannya ke Direktorat Jenderal Isi Pendidikan Vokasi, ini punya tanggung jawab yang lain. Kami sekarang fokus pada KPTK-nya itu, Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi Komunikasi itu. Sekaligus juga diberi tanggung jawab untuk melakukan penjaminan mutu terhadap sekolah-sekolah SMK kita, khususnya dari KPTK ini. Nah, ini yang tentu kami tidak bisa bekerja sendirian, baik untuk kerjasama dengan teman-teman baik dari pendidikan
perguruan tinggi, Unhas, kalau di Makassar, kemudian Politagi, atau mungkin juga perguruan tinggi yang lain, karena wilayah kerja kami adalah di seluruh Indonesia. Walaupun kegiatan hari ini juga memang masih wilayah tengah ke timur ya, ke timur. Kita belum menjangkau wilayah barat, padahal juga sebenarnya banyak guru-guru kita di wilayah barat sana yang akan dijangkau. Tentu nanti ke depan kalau kita bisa membangun kerjasama yang baik, termasuk teman-teman dari PTB Indonesia, kalau industrinya kita bisa bangun bersama-sama dengan lembaga pendidikan, baik pendidikan formal, informal, saya kira potensi-potensi pengelolaan sumber daya kita akan semakin baik di masa yang akan datang. Di samping itu sekalian, tentu juga kami berharap bahwa teman-teman guru, karena ini, maafin ya, kita sering sekali tidak terdengar itu. Apa namanya kalau di SMA, jurusan ini, ya, program studinya ya, sering sekali tidak dengar program studi yang berkaitan dengan perikanan. Yang sering terdengar itu pelayaran. Tapi kalau sudah menyangkut perikanan, pengolahan apa, sering sekali tidak terdengar bahwa ada jurusan itu di sekolah kita. Nah, ini juga penting menurut saya untuk kita komunikasikan secara bersama-sama. Karena di Makassar saja ini kan ada SMK SMK itu, tapi tidak terdengar bahwa ini ada. Yang paling banyak TIK, informatika, kemudian teknik mesin, maka apa dan sebagainya. Tetapi jurusan-jurusan atau kepeminatan ini yang berkaitan dengan perikanan itu hampir tidak terdengar. Di sekolah-sekolah mana saja ada. Padahal potensi itu sangat luar biasa. Akhir tahun yang lalu, ketika kami masih LP3TK itu kita lakukan expo, pameran hasil industri apa, hasil kerajinan atau hasil dari praktek antara guru dan siswanya di sekolah-sekolah kejuruan itu, dan ternyata lumayan hasilnya. Mana Paris? Lumayan itu. Ada yang memproduksi apa itu menarik saya itu sambal dibuat oleh cumi dan sudah dikemas. Ini kan menurut saya itu sederhana, tetapi kalau sekolah-sekolah kita bisa memproduksi seperti itu kan sangat luar biasa. Maka saya membayangkan dulu sekolah perikanan kelautan itu ada jurusannya mulai dari apa? Penangkapan apa? Budidaya, kemudian dari budidaya kemudian di pengolahan hasil. Sudah itu pengolahan hasil tidak sekedar diolah tapi sudah dikemas menjadi sebuah produksi, menjadi produk. Kalau itu kita lakukan, saya kira luar biasa itu. Kalau semua itu ada, jadi misalnya jurusan prodi penangkapan, kemudian ada prodi budidaya, ada prodi pengolahan hasil, ada industrinya. SMK kita bisa jadikan pabrik gitu. Dan potensi laut kita kan ada untuk itu. Nanti anak-anak kita belajar di situ, kalau ada ini masing-masing satu, dia bisa bikin perusahaan nanti apa industri pengolahan hasil laut itu. Bayangan saya sederhana seperti itu, tapi kalau itu kita lakukan dengan pengalaman anak kita di sekolah, kalau diajari juga bagaimana apa namanya plan bisnisnya, perencanaan bisnisnya, saya kira mereka melupakan itu yang namanya menjadi pekerja. Apalagi mau jadi PNS. Kan kita rasakan semua teman-teman yang PNS itu kan hanya memang begini. Ini juga perlu kita sama-sama mengubah mindsetnya anak-anak kita. Yang namanya bekerja itu bukan PNS. Nah, mindsetnya anak kita termasuk orang tua kita mungkin juga dulu belum bekerja kalau bukan PNS. Padahal penghasilannya sudah lebih besar. Dulu saya pernah ketemu mahasiswa saya tanya, kerja di mana? Pak, belum kerja. Terus apa kegiatannya? Cuma ada ini. Terus kira-kira penghasilannya berapa sebulan? Sekitar 20 juta. Kalau 20 juta penghasilannya sebulan itu kan, profesor itu kan tidak dapat
satu bulan. PNS baru berapa bulan baru dapat 20 juta. Kita nangis-nangis, kita mulai bangun pagi jam 7 harus cek sampai pulang jam 5 cek lagi kan. Kalau terlambat lagi dipotong lagi tunjangannya gitu. Itu masih dianggap bukan pekerjaan, padahal 1 bulan penghasilannya 20 juta. Karena belum PNS. Nah ini juga pola pikir yang harus kita rubah. Pola pikir kita harus rubah. Ya termasuk tadi yang saya katakan kenapa anak kita tidak mau masuk, anak-anak petani tidak mau masuk fakultas pertanian, sekolah pertanian, anak kita yang nelayan tidak mau masuk itu. Mungkin juga ada sistem yang perlu dirubah. Kemarin saya sampaikan teman-teman di yang sekolah yang dari itu, yang perangkapan. Mungkin juga pola pendidikan kita atau sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah berkaitan dengan kelautan itu tidak perlu mengikuti jam belajar seperti jam belajar formal. Mengikuti jam belajarnya sesuai musim. Dan saya pengalaman gini, dulu pernah saya di satu kabupaten di Goa itu di atas gunung, kita mau bikin sekolah, ketemu dengan warga di sana, jawabannya apa? Dia katakan warga di sana, Pak, kami tidak butuh sekolah, yang kami butuhkan makan. Para anak di situ anak banyak yang mau sekolah. Nah, persoalannya anak-anaknya kalau musim panen dia bawa pergi bertani untuk menghidupi keluarganya. Saya kira nelayan juga begitu. Banyak anak kita yang nelayan kita yang usia sekolah itu pada musim-musim tertentu kan dia harus di laut. Kenapa kita tidak merubah sistem sekolah kita? Jamnya sesuai dengan jam laut. Jadi kapan dia ada di darat baru masuk di kelas, di laut tugasnya terkaitan dengan tugasnya ketika dia melaut. Itu langsung praktek. Tidak ada lagi yang putus sekolah. Karena mereka juga sudah punya pengalaman, jadi punya ilmu tentang ya walaupun mungkin menurut kita itu tidak sesuai dengan kajian keilmuan, tetapi oleh menurut saya itu iya dengan menggunakan apa? Jadi kan kalau nelayan kan ada musimnya ya, dengan melihat itu kapan harus turun ke laut, kapan dan seterusnya. Nah, kalau sistem pendidikan kita harusnya di SMK kita rubah seperti itu, saya kira tidak ada pengangguran di situ. Dan anak-anak nelayan kita, ya sekolahnya sekolah perikanan itu yang berkaitan dengan kelautan itu. Dan mungkin nanti sesudah itu tidak mau lagi bekerja yang lain. Nah, apalagi kalau dia sudah punya perencanaan bisnis yang matang, dia akan meninggalkan tengkulak-tengkulak yang memeras orang tuanya. Nah, ini juga penting menurut saya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama teman-teman sekalian. Jadi memang ya sistem pendidikan pola-pola belajarnya yang ada di kota tentu harus berbeda dengan anak nelayan, berbeda dengan anak yang ada di daerah-daerah pertanian. Harusnya jamnya jangan seperti sekarang. Yang mau jadi pegawai negeri biarlah yang alumni SMA itu. Jadi kalau saya nanti perusahaan kelautan dan perikanan ini ya alumni SMK kita, Pak itu akan ini. Nah, itu. Karena katanya kan kalau negara yang mau maju harus punya sekian persen pengusaha ya. Karena kita pengusaha kita berapa? Nah, sementara pendidikan kita mengorientasikan anak kita bukan menjadi pengusaha, menjadi semua menjadi pegawai dan seterusnya. Hanya memang dilema di kita, kalau sudah sukses jadi pengusaha masih jadi politisi, ada persoalan lagi yang baru itu, persoalan lagi. Nah, itu. Saya kira itu sekalian teman-teman, yang mudah-mudahan ke depan pendidikan vokasi ini baik SMK maupun pendidikan tinggi vokasi, kursus dan pelatihan itu betul-betul memberikan arah baru, melahirkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam kita, khususnya sumber daya laut dan perairan ini, sehingga ke depan tidak ada lagi sumber daya laut kita, sumber daya air kita yang dirampas oleh orang lain, tapi memang sudah dikelola oleh kita. Kita jangan hanya bangga dengan sop kepala ikan, sementara daging kita dinikmati oleh orang lain dan dikelola oleh orang lain, lalu kita beli mahal setelah dikemas. Nah, ini kan persoalan. Saya kira itu sekalian. Terima kasih Prof. Yusita, Dr. Dorsidi, teman-teman dari PT Bina Indonesia atas kesiapannya atau kesediaannya untuk menjadi narasumber dan kerjasamanya. Mudah-mudahan
kerjasama kita bisa berlanjut seterusnya untuk sama-sama bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mengelola pendidikan kita di pendidikan vokasi ini, khususnya bidang yang kami tekuni, kelautan, perikanan, teknologi informasi komunikasi. Produksi kami punya lembaga ini agak unik juga karena antara kelautan perikanan dengan teknologi informasi komunikasi. Jadi saya pernah menyambungkan seperti tadi, mulai dari penangkapan, kemudian pengolahan, apalagi budidaya, kemudian pengolahan hasil, kemudian nanti IT yang mempublikasikan. Nah itu nyambung di situ, itu disambung-sambung saja. Jadi saya kira itu, terima kasih sekali lagi teman-teman para peserta. Semoga kegiatan kita ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan sumber daya kita, sekaligus nanti akan menjadi pendorong di dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita sebagai pendidikan vokasi. Mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asrulillah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala BPP MPV KPTK. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Anwar SPI. Kepada Bapak Anwar kami persilakan. Sampai 11 hari. Cuma pada hari. Tanggal 2 sampai tanggal 12. Kira Eli Wali kan sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengakhiri cara pembukaan ini, kita pasarkan segala usaha dan upaya kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat doa yang kita panjatkan pada hari ini, kami pandu secara Islam bagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan Islam untuk membersihkan doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas jagungan, kemuliaan dan kekuasaan. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkau-lah Tuhan kami. Hanya kepada-Mu kami bersujud, hanya kepada-Mu kami bersyukur, dan hanya kepada-Mu kami mengucapkan doa. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul dalam kegiatan training Food Safety Management System dan Diklat Budidaya Udang Paname Training System Biopro. Kami memadukan asa, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa kami. Karenanya, ya Allah, lancarkan acara kami. Berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukalah pikiran kami, lenturkan lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan pendidikan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan petunjuk-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ampunilah kesalahan kami, para pemimpin kami, para pendahulu kami, dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nenono kahalan de Oriya Vale. Iya sih para la kagak ya.
Najum dikonehin kan. Demikian serangkaian acara pembukaan Training Food Safety Management dan pelatihan pembesaran udang faname menggunakan media bioflok. Ya, balik hasil ulang kami. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahu lah. Ipis iya jaringan kita lampau undai. Iya nih ada dombojo. Untuk Ada warau kalau informasi bedo. bicara bisa Kalau ada apa-apa nanti Iya, ada di dia. sholat. Ya, grup. Nanti kita ketemu lagi sini Zoom katanya. jam 2. KPA maupun mengisi link absen yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan peserta yang belum registrasi bisa ke meja registrasi untuk registrasi. Terima kasih. Tahu ciao. Pasan lagi na abi deh. Tahu siapa? Untuk teman-teman APPL, jangan meninggalkan room dulu, ada informasi sedikit. Apa? Kan lagi. Halo. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sekarang boleh dibuka semua videonya, yang bisa membuka videonya. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu ya. Silakan dibuka videonya Bapak Ibu. Oke, kita ambil dokumentasinya untuk kegiatan pembukaan pada siang hari ini. Kemudian saya sampaikan, suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar jelas. Terdengar Ya. Iya. Baik, saya sampaikan juga karena ini selesai pembukaan masuk, kalau untuk wilayah tengah ini sudah masuk waktunya sholat zuhur dan makan siang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita akan ada lanjutan pertemuan di jam 14.30. Nah, kita nanti saya dengan Pak Yopi akan membahas tentang panduan atau SOP diklat pelatihan pembesaran udang faname menggunakan media bioflok secara daring. Ya. Kemudian Pak Yopi akan menyampaikan terkait dengan penggunaan dan sistem learning management sistemnya atau LMS-nya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk masuk ke LMS-nya KPTK di sana untuk bisa mengakses bahan-bahan ajar dan juga LK. Jadi bahan ajar dan juga lembar kerja untuk masing unit kompetensi, ya. Di sini masih ada Prof. Sinta, ada yang ingin disampaikan? Saya kira saya ini Bu Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desti atas undangannya ya, dan adik-adik para guru SMK sekalian yang saya cintai ya. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan bersama-sama ya, dengan baik. Mungkin Bu Desti saya akan menyimak apa yang disampaikan nanti SOP pelatihan ini ya, sebelum saya memberikan komentar ya dan sebagainya. Ya. Saya ikut aja dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu, nanti di siang hari kita akan membicarakan terkait panduan, jadwal kegiatan dan juga peraturan selama kita mengikuti pembelajaran daring supaya nanti kegiatannya maksimal
sampai dengan selesai. Barangkali sampai sini Bapak Ibu peserta guru ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan untuk membuka videonya dan juga me-unmute volumenya. Oh iya, untuk pelatihan ini saya menggunakan Webex Meeting ya. Webex Meeting itu Bapak Ibu bisa mengendalikan sendiri video dan voice atau suara. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk di tahap kami persilakan. Yang hadir sudah ada sekitar 20 orang ya dari yang hadir di Webex. Mbak Dian, kalau ada yang ingin ditanyakan di unmute dulu. Silakan Mbak Dian. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum, Bu. Oke. Baik. Oke, itu Ibu Mul sedang dalam perjalanan pulang ya, Bu Mul. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau belum ada yang ditanyakan, yang ingin ditanyakan, nanti kita masuk di sesi kedua. Untuk pembelajarannya itu kita akan mulai besok, ya. Besok di tanggal 3 pukul 8 WIB. Ya, pukul 8 WIB itu artinya pukul 9 WITA atau jam 10 WIT. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan link di LMS ataupun di grup WhatsApp untuk kegiatan esok hari. Seperti itu. Nanti kita lebih lanjut bahas di pertemuan kedua ya, nanti dengan Pak Yopi dengan saya untuk panduan dan juga LMS. Gitu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup dulu pertemuan pembukaan kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya akan ambil dulu fotonya yang bisa kami persilakan untuk membuka videonya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sebentar. Bentar. Baik, masih ada yang bisa membuka linknya? Videonya dipersilakan. Yang ingin membuka link videonya, dipersilakan. Oke. Ya. Hanya ada satu ini ya, satu slide di saya. Masih ada? Oke, saya ambil picture-nya 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, masih ada lagi yang bergabung. Oke, silakan dibuka lagi. Nanti Bapak Ibu, selama pelatihan, kita tidak lama pelatihan daringnya itu 1 hari, hanya maksimum 3 JP ya, atau 3 jam. Jadi nanti selama pelatihan mendengarkan dari narasumber, Bapak Ibu wajib membuka video. Ya, Bapak Ibu nanti wajib membuka video selama pembelajaran, supaya nanti narasumbernya juga mengerti atau paham ketika berinteraksi dengan ya. Mulai besok nanti kita videonya wajib dinyalakan. Sampai sini dulu, ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Sementara tidak ada. Belum? Silakan Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri dulu untuk sesi pagi hari ini. Nanti siang kita akan bukakan lagi link
untuk sesi panduan dan LMS. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Yusinta. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. selamat pagi ya. Selamatnya Pak. Saya leave meeting ya Bapak Ibu. Saya end meetingnya. Oh, Assalamualaikum. Oh,